Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan melainkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita masing-masing, mulai dari rumah kita sampai menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tujuan kita melaksanakan salat subuh dengan secara berjamaah sama-sama sudah kita laksanakan tadi. Yang kedua, salawat dan salam kita curahkan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diciptakan yang terakhir ke persada bumi ini, untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita umatnya. Karena itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Tetap Rasulullah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu marilah kita bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita membaca atau mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat di yaumil akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak pengurus Masjid Al-Barokah dengan staf-stafnya, yang terhormat alim ulama cerdik pandai, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini, terlebih dahulu kita dulu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
apa nanti yang kita laksanakan pada subuh yang berbahagia ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi'ni amalan maqbula wa ya habani rizqan wasi'an wa tubu alaina taubatan nasuha wa tubu alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi yang berbahagia ini diberikan Allah kemudahan bagi kita dan diberikan Allah rezeki yang bermanfaat dan berikan Allah kepada kekuatan keimanan kita bagi yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul tausiah kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang dilahirkan Allah ke persada bumi ini, kita diberikan Allah kekuatan jasmani dan rohani kita. Kita diberikan Allah kepada kita anjuran supaya kita laksanakan, yaitu adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan meninggalkan sholat itu, supaya kita jangan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang hambanya. Jadi itulah, jangan kita sekali-kali meninggalkan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah ini tidak luput dari dosa. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, itu adalah mempunyai dosa.
Yang maksum dari dosa siapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang maksum dari dosa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad walaupun dia maksum dari dosa, tetap dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya itu adalah sudah di dalam surga. Tetapi Rasul tidak menganggap sepele, walaupun dia sudah dimaksumkan dari dosa, diberikan tempat yang selayak-layaknya itu adalah surga, dia tidak memandang itu. Tetap dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya membengkak. Kalau kita perkirakan apakah gunanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah lagi kepada Allah? Dia tetap tidak bisa sombong. Tetap dia ada perintah yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, semuanya kepada Rasulullah tetap dia laksanakan. Jadi kita sebagai hamba Allah ini tidak luput dari dosa. Marilah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita yang kita laksanakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Dia menerima taubat hambanya. Kapan dia laksanakan, saya akan menerimanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai hamba Allah ini, kita anggap sepele kehidupan kita di atas dunia. Bukan hanya kita mengharap harta yang banyak, bukan kita mengharap rumah kita supaya mewah, tidak. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah ibadah dari kita seorang hamba Allah ini. Tapi Bapak Ustaz, saya sudah banyak berbuat dosa kepada Allah. Setiap harinya saya sudah berbuat dosa. Kata Allah, kembalilah hambaku kepadaku. Memintalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya diberikan Allah kepada kita jalan yang lebih. Ihdinas siratal mustaqim. Diberikan Allah kepada kita jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekali-kali hidup di dunia ini merasa sombong, tidak mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap Allah itu adalah cuma satu, cuma Dia yang akan kita sembah. Padahal di surah Al-Ikhlas sudah Allah katakan, sayalah akan kamu sembah. Siapalah kamu yang kamu sembah kecualilah saya, kata Allah. Mengapa kita sebagai hamba Allah ini tidak mau menyerahkan diri kepadanya? Atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita nantinya akan mati, akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita Bapak Ibu hidup di dunia ini selamanya, tidak. Bukannya kita hidup di dunia ini. Hidup yang selayaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalam surga. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya Bapak Ibu, tidak ada
waktu kita untuk bertaubat kepadanya. Tapi kata Allah dan Rasulnya, walaupun napas kita sudah di tenggorokan, napas yang terakhir, menghembuskan napas yang terakhir, kalau kita masih bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau masih bisa kita mengucapkan itu, kata Allah, masih diterima taubat kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita tidak sadar perbuatan kita sudah terlanjur banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita untuk terlambat untuk menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu adalah salah satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak cepat untuk menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepadaku, kata Allah. Dengan taubatan apa? Dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, mari kita bertaubat. Tapi kata Allah, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana cara bertaubat dengan sebenar-benarnya? Kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita atau dosa-dosa yang kita perbuat, serahkan kepada Allah dengan jangan mengulangi perbuatan-perbuatan yang kita sudah laksanakan. Itu kata Allah. Kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, semua perbuatan kita kepada Allah hari ini atau subuh ini, kalau kita ulangi, kata Allah, bertaubat pagi ini, nantinya pulang dari masjid, perbuatan kita itu kita ulangi. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan taubatan nasuha. Dengan pepatah orang-orang tua kita, kalau kita memakan cabai, kalau sudah perasan jangan diulangi lagi. Itu kata orang-orang tua kita. Jadi ini kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Allah semuanya perbuatan kita, jangan kita ulangi kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita berhenti dari maksiat dan dosa. Kalau kita setiap harinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak meninggalkan ini, kita tidak dinamakan namanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satunya yang pertama, berhenti dari maksiat dan dosa. Seperti apa? Menceritakan aib orang, membuka-buka kesalahan orang, itu tidak boleh. Itu menimbulkan dosa. Memfitnah orang, semuanya tidak boleh. Menghibah, jauhkan. Karena itu adalah semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesal karena telah melakukan maksiat dan dosa. Timbul penyesalan di hati kita, bahwasanya kita hidup di dunia ini sudah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita adalah sudah diberikan Allah perintah. Tatapkanlah muka kalian kepadaku, kata Allah, dengan selalu mengingat aku. Bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah kita mengerjakan sholat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang hambanya. Sayangnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seakan-akan kita abaikan. Tidak kita melihat bahwasanya umur kita sudah tua. Allah tidak memandang yang tua, tidak memandang yang muda. Itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Allah menjemput kita, seperti yang saya katakan tadi, persiapkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bekal kita kecuali dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi maksiat dan dosa. Jadi tanamkan di dalam hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan kita selama yang kita lakukan di dunia ini. Jauhkan, tinggalkan. Jangan ada di pikiran kita, jangan ada lagi di hati kita untuk berkata, untuk mengulangi perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik. Padahal itu adalah salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jalan untuk yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah selalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertaubat dengan sebaiknya, itu adalah jembatan titian Shiratul Mustaqim itu yang akan kita lewati nantinya. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Allah akan seperti tidak terasa kita melewati itu jembatan itu. Kalau iman kita lemah, perbuatan kita tidak baik, kata Allah, jangan harapkan kamu akan bisa melewati ini. Kalau kita tidak bisa melewati itu, di bawahnya apa? Itu adalah api neraka menunggu kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah bertaubat, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bekal kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'a," ayat Al-Mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu akan beruntung, kata Allah. Semoga kita tergolong dari orang-orang yang dinamakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiga ini adalah salah satunya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggalkanlah perbuatan maksiat kita itu. Kita ambillah yang baik dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena salah satunya kata Allah doa kita tidak dikabulkan itu karena banyak berdosa, kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Sudah bertahun-tahun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena banyak dosa kita. Kalau kita beristighfar kepada Allah, maksud kita dari dosa, perbuatan kita itu kita tinggalkan, pasti doa kita setiap waktunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat dia bagus. Berinfak dia setiap harinya, membantu anak yatim setiap bulannya. Tapi doa dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak ditinggalkannya. Sedikit pun dosa kita, sedikit perbuatan kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jangan harapkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh besarnya Bapak Ibu, kalau masih ada kedua orang tua kita, kalau masih ada kedua orang tua kita itu, kalau kita tidak menyayanginya, seling kita berbicarakan pembicaraan yang keras kepada kedua orang tua kita, itu doa kita salah satunya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati orang tua kita itu tergores. Kalau sudah tergores, apapun kita minta kepada Allah, jangan harap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya Bapak Ibu. Itu salah satunya contoh yang besar. Jangan kita sekali-kali mengabaikan kedua orang tua. Bahwasanya doa yang paling ampuh itu adalah doa ibu. Kalau masih hidup kedua orang tua kita, apalagi ibu kita, jangan kita tidak mau meminta doa kepada kedua orang tua. Apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ibu itu tidak ada perantaranya, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu kedua orang tua kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan berkurang rezeki kita. Kenapa? Sudah berkurang mendoakan kita. Bahwasanya setiap waktunya kedua orang tua kita itu mendoakan seorang anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersalah satunya kita bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah yang dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak perbuatan kita sudah yang kita langgar, yang tidak baik, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Apalagi yang hadir pada kesempatan kali yang berbahagia ini, diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah panjang umur, diberikan Allah rezeki yang bermanfaat bagi kita semuanya yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita kelapangan di dunia maupun di akhirat. Mungkin sampai di sinilah tausiah subuh kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Kalau ada kata-kata yang salah, yang kasar pengucapannya, saya mohon diberi maaf. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa suriyati wa qurbati wa ahlil baiti ajma'in summa ila arwah jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lirhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepada Kamu ya Allah pada subuh yang mulia ini ya Rahman. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rahim, dan dosa kedua orang tua kami ya Rahman yang masih hidup bersama kami ya Allah. Dan begitu juga sudah Kamu memanggil kedua orang tua kami ya Rahim, senangkanlah mereka di alam kuburnya ya Rahman. Berikanlah kuburnya daripada teman-teman surgamu ya Rahim. Jauhkanlah mereka dari azab api neraka ya Rahman ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, kuatkanlah keimanan kami ya Rahman, kuatkanlah kami menjalani kehidupan ini ya Rahim, dan murahkanlah rezeki kami ya Rahman, dan mudahkanlah urusan kami ya Rahim ya mujibas sa'irin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa istri kami ya Rahman, dan dosa-dosa suami kami ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, nusa dan bangsa ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.